Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Alia dikenal sebagai wanita mandiri dan pekerja keras. Di usia yang relatif muda, ia telah membangun jaringan restoran ternama yang tersebar di berbagai kota besar. Namun, di balik kesuksesannya, Alia tetap memilih menjalani hidup sederhana. Tidak seperti para pengusaha lain yang gemar memamerkan kemewahan, Alia lebih suka mengenakan pakaian kasual dan mengendarai mobil sederhana. Baginya, esensi dari kesuksesan bukanlah sekadar harta yang melimpah, melainkan ketenangan dan kebahagiaan. Raka, suaminya, tampak sebagai pasangan yang sempurna. Seorang pria yang selalu terlihat mendukung Alia, menemani di berbagai acara penting, dan memberikan pujian di depan banyak orang. Mereka dianggap sebagai pasangan harmonis dan serasi, gambaran ideal dari kehidupan rumah tangga yang bahagia. Namun, Alia mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam pernikahan mereka. Awalnya, ia menganggap perasaan itu hanyalah kelelahan semata. Kesibukan mengelola bisnis sering membuatnya pulang larut malam, sementara Raka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Alia mempercayai suaminya sepenuh hati. Raka tidak perlu bekerja keras seperti dirinya, karena Alia merasa mampu mencukupi semua kebutuhan rumah tangga mereka. Namun, semakin lama, Alia mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Raka sering mengeluhkan tentang betapa sibuknya Alia. Ia menuduh Alia lebih mementingkan pekerjaannya dibanding rumah tangga mereka. Padahal, selama ini Alia selalu berusaha menjaga keseimbangan antara karir dan keluarga. Namun, Raka tetap merasa diabaikan. Ia mulai sering keluar rumah tanpa memberitahu Alia, pulang larut malam, dan terkadang tidak pulang sama sekali. Jika ditanya, ia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Alia mencoba bersabar. Ia berpikir mungkin suaminya hanya butuh perhatian lebih. Namun, kecurigaan mulai muncul ketika Alia secara tidak sengaja menemukan transaksi mencurigakan di rekening bersama mereka. Jumlah yang cukup besar mengalir ke rekening yang tidak dikenal. Alia tidak ingin langsung menuduh, tetapi hatinya mulai gelisah. Pada suatu malam, Alia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia meminta bantuan sahabatnya yang bekerja sebagai analis keuangan untuk melacak transaksi tersebut. Hasilnya membuat Alia tertegun. Raka ternyata mengalihkan sejumlah uang dalam jumlah besar ke seorang wanita yang tidak dikenal Alia. Bahkan, beberapa kali Raka membelikan barang-barang mewah yang tak pernah terlihat di rumah mereka. Alia masih mencoba berpikir jernih. Mungkin Raka sedang membantu saudara atau teman dekat. Namun, ketika Alia mencari tahu lebih dalam, ia mendapati kenyataan yang jauh lebih pahit. Orang yang menerima uang dan hadiah-hadiah mahal dari Raka bukanlah saudara atau teman, melainkan seorang wanita muda bernama Livia. Detik itu juga, dunia Alia serasa runtuh. Raka bukan hanya menjadi suami yang tidak peduli, tetapi juga seorang pengkhianat. Ia telah menikmati hasil kerja keras Alia, namun diam-diam juga memberikan hartanya kepada wanita lain. Alia menggenggam ponselnya erat. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia tak pernah menyangka bahwa pria yang selama ini ia cintai dan percayai akan menghancurkan hatinya seperti ini. Malam itu, Alia duduk di ruang kerjanya sendirian. Sejenak, ia memikirkan semua hal yang telah ia lalui bersama Raka. Pernikahan yang ia jaga dengan penuh cinta dan kepercayaan ternyata hanyalah ilusi. Hatinya sakit, tetapi ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan. Mungkin sudah saatnya ia berhenti berjuang sendirian dalam pernikahan ini. Semakin hari, Raka semakin sulit ditebak. Jika dulu ia selalu pulang tepat waktu dan menyambut Alia dengan senyum hangat, kini rumah mereka terasa asing. Sepi, dingin. Raka sering pulang larut, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Setiap kali Alia bertanya, ia selalu punya alasan.
Rapat mendadak, proyek baru, urusan penting dengan klien. Awalnya, Alia ingin percaya. Namun, bukti yang ia miliki tak bisa dibantah. Alia sudah tahu segalanya. Ia sudah melihat transfer uang, catatan belanja, dan bahkan foto-foto Raka bersama Livia. Semua fakta itu menamparnya berkali-kali, tetapi ia menahan diri. Bukan karena ia lemah, bukan karena ia takut. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Malam itu, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, tapi Alia tahu, bukan kelelahan karena pekerjaan. Bau parfum asing masih melekat di bajunya, samar tapi menusuk. Alia hanya duduk di sofa ruang tamu, menatap Raka dengan ekspresi datar. Hatinya bergemuruh, tetapi wajahnya tetap tenang. "Kamu belum tidur?" Raka bertanya, suaranya terdengar sedikit kaku. Alia tersenyum tipis. Menunggu suami pulang. Apa terlalu berlebihan kalau seorang istri ingin tahu kemana suaminya pergi setiap malam? Raka menghela napas, seakan lelah dengan pertanyaan seperti itu. "Aku sudah bilang, ini urusan kerja, Alia. Bisnisku butuh banyak perhatian akhir-akhir ini." Alia menahan tawa. Bisnis? Raka bahkan tidak pernah benar-benar serius membangun usaha. Ia hanya menikmati kenyamanan yang diberikan Alia selama ini. Namun, kali ini, Alia memilih diam. Ia ingin melihat sampai sejauh mana Raka bisa berbohong. "Hati-hati, Raka. Kebiasaan pulang larut bisa membuat orang bertanya-tanya," ujar Alia dengan nada santai, tapi dingin. Raka mengerutkan kening, tetapi tidak membalas. Ia melepas jasnya dan langsung menuju kamar. Alia mengikutinya dengan pandangan penuh arti. Hatinya sakit, tetapi tidak ada air mata. Tidak ada lagi kesedihan yang menguasainya, hanya tekad yang semakin membara. Di balik layar, Alia sudah menyiapkan langkahnya. Ia telah mengumpulkan cukup bukti, bukan hanya untuk memastikan perselingkuhan Raka, tetapi untuk menghancurkan semua ilusi yang telah dibuat suaminya. Alia tidak akan bertindak gegabah. Tidak ada amukan, tidak ada air mata di hadapan Raka. Ia akan membuat pria itu terjebak dalam permainannya sendiri. Malam itu, Alia duduk di depan meja kerjanya, membuka dokumen-dokumen bisnis yang selama ini ia jalankan sendirian. Semua aset, semua investasi, semua yang pernah ia berikan kepada Raka, semuanya ada dalam genggamannya. Ia menyusun strategi, menghitung langkahnya dengan hati-hati. Jika Raka berpikir ia bisa memanfaatkan Alia dan tetap hidup nyaman dengan wanita lain, maka ia akan segera menyadari bahwa ia telah memilih wanita yang salah untuk dikhianati. Di luar, malam semakin larut. Angin berdesir pelan, membawa kesunyian yang mencekam. Alia menatap bayangannya sendiri di cermin. Ia bukan wanita yang lemah. Ia bukan istri yang bisa disia-siakan. Jika Raka mengira ia bisa lolos begitu saja, maka ia akan segera merasakan akibatnya. Dan ketika saatnya tiba, Alia akan memastikan bahwa Raka menyesal seumur hidupnya. Restoran milik Alia malam itu ramai seperti biasa. Pengunjung memenuhi setiap meja, menikmati hidangan lezat yang telah menjadikan jaringan restoran ini begitu terkenal. Di salah satu sudut VIP, Alia duduk bersama beberapa temannya, menikmati makan malam yang penuh tawa. Meskipun di dalam hatinya ada badai yang belum reda, ia tetap menunjukkan wajah tenang. Namun, ketenangan itu seketika buyar ketika suara sepatu hak tinggi menghentak lantai restoran dengan penuh amarah. Semua mata menoleh ke arah pintu masuk. Seorang wanita dengan gaun merah menyala berdiri di sana, ekspresinya penuh kemarahan. Napasnya tersengal, matanya membara. "Nadine." "Alia?" Suara Nadine menggema, memecah keriuhan restoran. Ia melangkah cepat ke arah meja Alia, membuat beberapa pelayan tersentak, tak berani menghalangi. Alia mengangkat kepalanya, menatap wanita itu dengan ekspresi datar. Sementara itu, teman-temannya saling berpandangan, tak mengerti apa yang sedang terjadi. "Jadi ini yang kau lakukan? Duduk santai, menikmati makanan mahal, sementara suamimu merasa tersiksa dalam pernikahan yang penuh kebohongan."
Nadine menuding Alia dengan gerakan dramatis. Suaranya cukup lantang hingga menarik perhatian hampir semua pengunjung. Beberapa pelanggan mulai berbisik-bisik, ada yang langsung mengeluarkan ponsel, bersiap merekam kejadian yang tampaknya akan menjadi tontonan menarik. Namun, Alia tetap tenang. Ia menyesap anggurnya perlahan, seolah-olah wanita yang sedang mengamuk di hadapannya hanyalah bagian dari latar belakang yang tak penting. "Suamiku?" Alia akhirnya membuka suara. Suaranya lembut namun penuh makna. "Aku tidak ingat Raka mengeluh padaku tentang apapun." Nadine tertawa sinis. "Tentu saja. Kau terlalu sibuk dengan bisnis bodohmu, terlalu sibuk menimbun uang, hingga kau lupa bagaimana menjadi seorang istri. Raka membutuhkan cinta dan perhatian, bukan sekadar kartu kredit dan rumah mewah." Alia menahan tawa. Ironis sekali, wanita yang berbicara lantang soal cinta dan perhatian ini justru orang yang diam-diam menikmati uang dari suami orang lain. Ia melirik sekilas ke arah temannya, yang kini menatap kejadian itu dengan campuran keterkejutan dan ketidaksabaran. "Kau ingin aku menceraikannya?" Alia bertanya santai, tanpa sedikit pun tersulut emosi. "Ya, kau tidak pantas untuknya." Nadine berseru tanpa ragu. "Raka mencintaiku. Kami bahagia. Dia hanya terjebak dalam pernikahan yang tidak memberinya kehidupan yang layak." Beberapa pelanggan terkesiap. Bahkan pelayan yang sedang membawa nampan hampir tersandung mendengar pernyataan itu. Alia mengangguk perlahan, menaruh sendoknya dengan gerakan anggun. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu menatap Nadine dengan senyum yang membuat suasana semakin mencekam. "Jadi, kau berpikir aku akan menyerah begitu saja? Bahwa aku akan memberikan Raka padamu hanya karena kau datang ke restoranku, berteriak-teriak seperti orang kehilangan akal?" Nadine menggertakkan giginya. "Aku tidak butuh pengorbananmu, Alia. Aku hanya ingin kau sadar diri." Alia tertawa kecil, nada dalam suaranya terdengar hampir simpatik. "Sayang sekali, Nadine. Justru aku yang ingin kau sadar diri. Kau pikir Raka bersamamu karena cinta? Kau pikir dia memilihmu karena kau lebih baik dariku?" Alia bersandar ke depan, suaranya berubah dingin. "Tidak, Nadine. Dia bersamamu karena aku membiarkannya merasa bebas. Aku membiarkannya menikmati dunianya. Tapi kau harus ingat satu hal. Setiap kenikmatan yang diberikan dengan mudah, bisa ditarik kembali kapan saja." Nadine tampak tersentak. Ia tidak menyangka Alia akan merespons dengan sedingin ini. Ia mungkin mengira Alia akan menangis, marah, atau bahkan melabraknya. Namun, yang ia hadapi sekarang bukan wanita lemah, melainkan seseorang yang sudah siap untuk menghancurkan segalanya. Restoran masih sunyi, semua orang menunggu reaksi Nadine selanjutnya. Namun, untuk pertama kalinya sejak ia masuk dengan penuh percaya diri, Nadine tampak ragu. Matanya menatap Alia dengan penuh kebencian, tapi juga ketakutan. Alia berdiri perlahan. "Terima kasih sudah datang ke restoranku dan membuat malam ini lebih menarik. Aku harap makan malammu juga menyenangkan," ucapnya dengan nada santai, lalu melirik pelayan di dekatnya. "Antarkan tamu ini keluar." Nadine mendengus marah, namun sebelum ia bisa mengatakan apapun lagi, dua pelayan mendekatinya. Ia menghempaskan tangan mereka dan berbalik, melangkah keluar dengan geram. Begitu ia menghilang dari pandangan, suara-suara mulai bermunculan di antara pengunjung. Beberapa tertawa, beberapa berdecak, dan beberapa sibuk mengunggah video yang mereka rekam. Alia kembali duduk, menyesap anggurnya dengan tenang. Teman-temannya menatapnya dengan kekaguman dan sedikit kebingungan. "Kau tidak marah?" salah satu temannya bertanya. Alia tersenyum tipis. "Kenapa aku harus marah? Aku hanya menikmati pertunjukan." Namun di dalam hatinya, api mulai menyala lebih besar. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan lagi. Ini tentang harga diri. Dan Alia sudah memutuskan, pertunjukan sebenarnya baru akan dimulai. Saat Nadine masih berdiri di tengah restoran, wajahnya merah padam karena amarah dan rasa malu, seorang pria berseragam rapi datang menghampiri meja Alia. Dengan sikap penuh hormat, ia membungkuk sedikit sebelum berbicara.
Bu Alia, ucapnya dengan suara tenang namun tegas, apakah Anda ingin kami mengeluarkan tamu ini dari restoran? Nadine mengerutkan kening, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia menoleh ke kanan dan kiri, seakan memastikan bahwa yang dimaksud benar-benar Alia. Para pengunjung lain menahan napas, menunggu respons Alia. Alia tersenyum tipis, memainkan gelas anggurnya sebelum menjawab dengan santai, "Aku rasa tidak perlu. Aku ingin melihat seberapa lama dia bisa berdiri di sini dengan harga dirinya yang semakin menipis." Nadine mengatupkan rahangnya dengan keras. Ia menatap manajer restoran dengan curiga. "Apa maksudmu memanggilnya, Bu Alia? Kenapa kau berbicara seolah-olah dia pemilik tempat ini?" Manajer restoran menoleh ke arah Nadine dengan ekspresi datar. "Karena memang benar, Bu Alia adalah pemilik jaringan restoran ini. Tempat yang sedang Anda datangi saat ini adalah miliknya." Sejenak, suasana restoran terasa membeku. Beberapa pengunjung terdengar terkesiap, ada yang langsung membisikkan sesuatu kepada teman di sebelahnya. Nadine terdiam, wajahnya semakin memerah, bukan hanya karena marah, tetapi juga malu. "Tidak mungkin," gumamnya, matanya bergetar, menatap Alia dengan ketidakpercayaan. "Raka bilang." "Raka bilang apa?" Alia menyela dengan nada lembut namun tajam. "Bahwa aku hanya wanita sibuk yang tidak punya waktu untuk suami, bahwa aku terlalu ambisius dan tidak peduli padanya." Nadine terdiam, tidak bisa membantah. Alia tertawa kecil, kali ini dengan nada menghina. "Sayang sekali, Nadine. Kau percaya pada seorang pria yang bahkan tidak bisa mencari nafkah sendiri, tanpa menyedot hasil kerja keras istrinya." Para pengunjung mulai tertawa pelan, beberapa bahkan berani berbisik terang-terangan. Nadine merasa panas. Ini bukan yang ia bayangkan. Ia datang ke restoran ini untuk mempermalukan Alia, tetapi justru dirinya sendiri yang kini dipermalukan di depan banyak orang. "Kau pikir dengan berteriak-teriak di restoranku, aku akan menyerah begitu saja? Kau pikir aku akan menangis dan memberikan Raka kepadamu?" Alia melanjutkan, suaranya lebih tajam dari sebelumnya. "Kau salah besar. Jika Raka mengkhianatiku demi wanita seperti dirimu, maka kalian memang pantas bersama. Aku hanya perlu memastikan bahwa kalian berdua tidak akan mendapatkan kehidupan yang mudah setelah ini." Nadine menggertakkan giginya, tangannya mengepal. Ia ingin membalas, ingin membantah, tetapi setiap kata yang keluar dari mulut Alia begitu tajam dan menyakitkan. Alia kembali menoleh pada manajer restorannya. "Sekarang, aku berubah pikiran. Keluarkan dia dari tempat ini. Pastikan dia tidak pernah menginjakan kaki di restoran manapun milikku lagi." "Dengan senang hati, Bu Alia," jawab manajer itu dengan sopan sebelum memberi isyarat pada dua petugas keamanan. Nadine tersentak ketika dua pria berbadan tegap menghampirinya. "Tunggu. Aku belum selesai bicara," protesnya panik. "Oh, kau sudah selesai," Alia memotong, nadanya penuh kemenangan. "Sekarang giliran aku." Tanpa bisa melawan, Nadine terpaksa berjalan keluar restoran dengan wajah penuh rasa malu. Para pengunjung mengabadikan momen itu, beberapa bahkan bersorak kecil saat wanita itu akhirnya keluar dari pintu. Alia menghela napas panjang, lalu kembali duduk dengan santai. Teman-temannya masih menatapnya dengan kagum dan sedikit terkejut. "Kau benar-benar luar biasa," salah satu temannya berbisik. Alia hanya tersenyum. Ini baru permulaan. Jika Nadine berpikir ini adalah akhir dari permainannya, maka ia sangat salah. Alia baru saja memulai langkah untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa menyentuh apa yang telah ia bangun. Dan yang lebih penting, ia akan memastikan bahwa Raka dan Nadine akan merasakan akibat dari semua yang telah mereka lakukan. Hiruk-pikuk di restoran Alia belum sepenuhnya reda ketika seorang pria tinggi dengan kemeja kusut dan wajah penuh kecemasan berlari masuk. "Raka!" Nafasnya memburu, matanya liar mencari seseorang. Dan begitu ia melihat Nadine yang sedang ditarik keluar oleh petugas keamanan, wajahnya langsung pucat. "Nadine!" Raka berseru, mencoba mendekatinya. "Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan di sini?"
Nadine, yang wajahnya sudah merah karena malu dan marah, langsung menatap Raka dengan penuh emosi. Kau bilang dia cuma wanita sibuk yang tidak peduli padamu. Kau bilang dia tidak pernah ada untukmu. Kenapa tidak bilang bahwa dia pemilik restoran ini? Raka tersentak. Ia menoleh ke sekeliling dan menyadari betapa banyak orang yang menonton kejadian ini. Beberapa pelanggan menahan tawa, ada yang sibuk merekam, dan sebagian lainnya menunggu kelanjutan drama ini dengan penuh antusias. Alia, yang masih duduk dengan santai di kursinya, menyesap anggur dengan tenang sebelum akhirnya menatap Raka dengan senyum sinis. "Oh, jadi kau akhirnya datang?" Suaranya tenang, namun ada nada tajam yang membuat Raka bergidik. "Ini wanita yang kau pilih? Kampungan dan norak. Semoga kalian bahagia." Para pengunjung tertawa kecil mendengar sindiran Alia. Nadine menggeram, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman petugas keamanan, tetapi mereka tetap menggiringnya keluar. "Alia, aku bisa jelaskan." Raka berusaha mendekat, suaranya terdengar gugup. "Jelaskan apa?" Alia menyela cepat, suaranya penuh ejekan. "Bahwa kau mengkhianati istrimu sendiri? Bahwa kau menikmati uangku sambil tidur dengan wanita lain?" Ia tertawa kecil dan menggeleng. "Lucu sekali. Kau bahkan tidak cukup pintar untuk menutupi jejak." Raka semakin panik. Ia melirik sekeliling, menyadari bahwa setiap gerakannya diperhatikan. Wajahnya mulai memerah karena malu dan marah. Ia tidak menyangka bahwa Nadine akan bertindak bodoh dengan membongkar segalanya di depan umum seperti ini. Seharusnya, jika ada yang dikorbankan dalam situasi ini, itu Alia, bukan dirinya. "Alia, dengarkan aku dulu. Aku hanya butuh sedikit waktu. Aku memang salah, tapi kita bisa bicara baik-baik." Alia menatapnya dengan tatapan dingin, lalu berdiri perlahan. "Bicara baik-baik? Setelah semua ini?" Ia mendekati Raka, suaranya rendah namun penuh ancaman. "Kau ingin bicara? Baiklah, kita bicara di pengadilan. Aku akan pastikan kau meninggalkan pernikahan ini tanpa sepeser pun harta yang bukan milikmu." Raka terbelalak. "Alia, jangan bercanda. Aku suamimu." Alia tersenyum dingin. "Suamiku? Sejak kapan? Aku hanya melihat seorang pria yang hidup dari keringat istrinya, lalu menggigit tangan yang memberinya makan." Gelombang tawa kembali terdengar dari para pengunjung. Raka menggigit bibirnya, menahan emosi yang bercampur antara rasa malu dan ketakutan. Ini tidak seperti yang ia rencanakan. Ia mengira bisa menjalani dua kehidupan sekaligus, menikmati kemewahan dari Alia, tapi juga bersenang-senang dengan Nadine. Namun sekarang, semuanya berantakan. Nadine, yang akhirnya berhasil keluar dari restoran, berteriak dari luar, "Raka, dasar pengecut. Jangan harap aku mau bersamamu kalau kau bahkan tidak bisa membela dirimu sendiri." Wajah Raka semakin merah. Ia ingin mengejar Nadine, tetapi ia tahu jika meninggalkan Alia begitu saja di saat ini, ia akan benar-benar kehilangan segalanya. Alia, yang kini berdiri dengan penuh percaya diri, menggeleng sambil tertawa kecil. Kasihan sekali, dua-duanya sama-sama sampah, tapi masih berebut siapa yang lebih buruk. Ia menoleh ke manajer restoran. "Pastikan dia juga tidak diizinkan masuk ke restoranku lagi." "Dengan senang hati, Bu Alia," jawab manajer itu dengan senyum penuh arti. Alia lalu berbalik, melangkah meninggalkan Raka yang masih berdiri kaku di tengah restoran, sendirian, dengan puluhan pasang mata menatapnya dengan penuh cemoohan. Ini adalah akhir dari segalanya untuk Raka. Namun bagi Alia, ini baru permulaan. Ia baru saja menutup babak yang penuh kepedihan, dan kini ia siap menulis kisah baru. Kisah seorang wanita yang bangkit dari pengkhianatan, lebih kuat dan lebih berkuasa dari sebelumnya. Malam telah larut ketika Alia tiba di rumahnya. Cahaya lampu temaram menyinari ruang tamu yang kini terasa lebih luas dan sunyi. Ia melepas sepatunya dengan perlahan, kepalanya sedikit berdenyut setelah hari yang panjang dan penuh emosi. Namun, ketenangan yang ia harapkan segera hancur begitu ia melihat sosok yang sudah menunggunya di depan pintu. "Raka."
Pria itu duduk di lantai dengan pakaian yang berantakan, rambutnya kusut, dan wajahnya tampak begitu putus asa. Begitu melihat Alia masuk, ia langsung berdiri dan menghampirinya dengan tatapan penuh harap dan ketakutan. "Alia," suaranya serak. Aku minta maaf." Alia tidak bereaksi. Ia hanya menatapnya dengan dingin, lalu berjalan melewatinya seolah Raka tidak lebih dari udara kosong. Namun, Raka dengan cepat menarik pergelangan tangannya. "Tolong, jangan begini," suaranya terdengar lebih memohon. "Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku telah menyakitimu. Tapi tolong, beri aku kesempatan." Alia menarik tangannya dengan kasar. "Kesempatan?" katanya dengan nada tajam. "Kesempatan untuk apa? Mengkhianatiku lagi? Membohongiku lagi?" Raka menggeleng kuat-kuat. Ia jatuh berlutut di hadapan Alia, mencengkeram ujung bajunya seperti anak kecil yang ketakutan kehilangan sesuatu yang berharga. "Aku bersumpah, aku akan berubah. Aku akan menebus semua kesalahanku. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Alia." Alia menghela napas panjang. Ia menatap pria di hadapannya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bukan marah, bukan sedih, melainkan kehampaan. Semua rasa sakit, semua kekecewaan, sudah mencapai batasnya. Yang tersisa kini hanya rasa muak. "Lucu sekali," Alia berbisik, suaranya mengandung ironi. "Dulu kau menganggap aku istri yang tidak pantas. Kau mencari kenyamanan di tempat lain, lalu meninggalkanku seperti aku tidak ada artinya. Dan sekarang, setelah semua terbongkar, kau memohon-mohon kepadaku." Raka menundukkan kepala, bahunya bergetar. "Aku takut kehilanganmu, Alia. Aku takut kehilangan semua yang kita punya. Aku sadar aku salah. Aku hanya butuh satu kesempatan lagi. Aku janji akan menebus semuanya." Alia tersenyum sinis. Ia berjongkok hingga wajahnya sejajar dengan Raka, lalu menatapnya langsung di mata. "Satu kesempatan lagi," katanya pelan, namun setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk dalam. "Bagaimana jika aku yang meminta satu kesempatan dulu? Satu kesempatan untuk mendapatkan suami yang setia? Untuk mendapatkan pernikahan yang jujur dan tulus? Untuk tidak dikhianati?" Raka membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Ia tahu ia tidak punya jawaban untuk itu. Alia berdiri kembali, melangkah menuju tangga. Namun, Raka dengan cepat meraih pergelangan kakinya dan menangis terseduh-seduh. "Jangan pergi, kumohon, aku akan melakukan apa saja. Aku rela melakukan apapun demi kau memaafkanku." Alia menatapnya dengan ekspresi jijik. Ia menarik kakinya hingga Raka terlepas darinya dan terjatuh ke lantai dengan lemah. "Aku tidak butuh penyesalanmu, Raka," katanya datar. "Aku tidak butuh air matamu. Aku tidak butuh janji-janji kosongmu." Ia membalikkan badan dan berjalan menaiki tangga tanpa menoleh sedikitpun. Raka hanya bisa terduduk di lantai. Tangannya mencengkeram rambutnya sendiri, wajahnya penuh keputusasaan. Ia telah kehilangan segalanya, dan yang lebih menyakitkan, ia sadar bahwa Alia benar-benar sudah selesai dengannya. Malam itu, rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi dingin dan penuh kehampaan. Namun, bagi Alia, ini bukan lagi rumah. Ini hanya tempat singgah sementara, sebelum ia benar-benar melangkah keluar dan memulai kehidupan baru tanpa Raka. Di sebuah apartemen kecil yang jauh dari kemewahan yang biasa dinikmati Raka, Nadine duduk di sofa dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya penuh amarah dan kebingungan. Ia tidak percaya bahwa Raka justru mengusirnya setelah semua yang terjadi di restoran tadi. Pintu apartemen terbuka dengan keras, dan Raka masuk dengan langkah berat. Wajahnya merah padam, matanya menyala penuh kemarahan. Ia membanting kunci ke meja, lalu menatap Nadine dengan ekspresi yang membuat wanita itu tersentak. "Kau bodoh atau memang tidak punya otak?" bentak Raka, suaranya menggema di ruangan sempit itu. Nadine berdiri dengan kaget, tapi dengan cepat membalas, "Apa maksudmu?" "Aku melakukan ini demi kita. Demi hubungan kita. Aku ingin dia pergi dari hidupmu."
Raka tertawa sinis, suara tawanya penuh kepahitan. Demi kita? Hubungan? Kau pikir aku ingin semua ini hancur? Kau pikir aku ingin hidup seperti ini? Ia menunjuk ke sekeliling apartemen kecil yang jauh dari rumah mewah yang dulu ia tempati bersama Alia. Kau menghancurkan semuanya, Nadine. Nadine membelalakan mata, lalu melangkah mendekati Raka. Aku menghancurkan? Kau sendiri yang bilang kau sudah muak dengan Alia. Kau sendiri yang bilang dia hanya menganggapmu sebagai bayangan dan tidak peduli denganmu. Aku hanya membantumu agar kau bisa bebas darinya. Bebas? Raka menggeram. Bebas dari apa? Dari kehidupan nyaman? Dari rumah besar? Dari uang yang mengalir tanpa aku harus bekerja keras? Nadine terdiam, mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia mengira Raka benar-benar mencintainya, bahwa mereka akan membangun kehidupan baru bersama. Tapi kenyataan yang dihadapinya saat ini berbeda. Raka tidak pernah benar-benar menginginkannya. Ia hanya ingin kenyamanan yang diberikan Alia. Kau? Nadine menatapnya dengan getir. Jadi selama ini kau hanya mengincar uangnya. Raka menghela napas, lalu menatap Nadine dengan penuh kebencian. Tentu saja. Kau pikir aku bodoh meninggalkan istri yang bisa memberiku segalanya demi seseorang sepertimu? Aku punya segalanya sebelum kau datang dan menghancurkannya dengan mulut besarmu. Nadine merasa wajahnya panas. Rasa malu dan kemarahan bercampur menjadi satu. Ia tidak menyangka Raka akan mengatakan hal seperti itu padanya. Air matanya menggenang, tetapi ia menahannya. Ia tidak mau terlihat lemah di hadapan pria yang kini begitu ia benci. Aku tidak percaya kau mengatakan itu. Suaranya bergetar, tapi matanya berkilat penuh dendam. Aku melakukan ini semua untukmu, Raka. Raka mencibir. Tidak. Kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Kau ingin menggantikan Alia, tapi kau lupa satu hal. Ia mendekati Nadine, menatapnya dengan penuh penghinaan. Kau bukan Alia. Kau tidak punya apa-apa. Dan sekarang, karena kebodohanmu, aku juga kehilangan segalanya. Nadine mengatupkan rahangnya erat-erat, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Kalau begitu, kenapa kau masih di sini? Kenapa tidak pergi kembali padanya? Raka terdiam. Ia tahu itu mustahil. Alia sudah menutup pintu untuknya. Tidak ada jalan kembali. Melihat Raka yang tidak bisa menjawab, Nadine tertawa kecil, penuh sarkasme. Lucu. Kau membuang aku seperti sampah. Padahal aku hanya mengikuti rencana yang kubuat demi kita. Dan sekarang, kau justru menyalahkanku. Raka menggeram dan tiba-tiba meraih lengan Nadine dengan kasar. Dengar baik-baik, Nadine. Aku kehilangan segalanya karena mulut cerobohmu. Aku tidak akan membiarkan hidupku berantakan sendirian. Kau juga harus menderita. Nadine meronta, melepaskan diri dari genggaman Raka. Kau gila, teriaknya. Aku menyesal pernah bertemu denganmu. Aku pikir kau pria yang bisa diandalkan, tapi ternyata kau hanya seorang pecundang. Raka mengepalkan tangannya, napasnya memburu. Namun, sebelum ia sempat membalas, Nadine sudah meraih tasnya dan bergegas menuju pintu. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi dan berkata dengan suara dingin, "Jangan pernah mencari aku lagi, Raka. Kau sudah bukan siapa-siapa." Pintu apartemen tertutup dengan keras, meninggalkan Raka sendirian di dalam ruangan yang terasa semakin sempit dan gelap. Ia mendengus, lalu membanting kursi dengan frustrasi. Ia kehilangan Alia. Dan sekarang, ia kehilangan Nadine. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka benar-benar sendirian. Nadine berdiri di depan pintu apartemen, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Raka begitu saja membuangnya setelah semua yang ia lakukan. Dengan tangan gemetar, ia kembali membuka pintu dan melangkah masuk. Raka, yang masih terduduk di sofa dengan wajah penuh frustrasi, mendengus saat melihat Nadine kembali. "Apalagi yang kau mau?" tanyanya dengan nada penuh kejengkelan. Nadine mengepalkan tangannya. "Aku tidak akan pergi begitu saja, Raka.
Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku setelah semua ini. Suaranya bergetar, antara marah dan terluka. Raka tertawa sinis. Oh, jadi sekarang kau yang memohon-mohon. Ia bangkit berdiri, menatap Nadine dengan sorot mata dingin. Dengar, Nadine. Aku sudah cukup muak dengan drama ini. Kau sendiri yang menghancurkan semuanya, dan sekarang kau ingin aku tetap bersamamu? Untuk apa? Nadine melangkah mendekat, mencoba menggenggam tangan Raka, tapi pria itu dengan cepat menepisnya. Karena kita sudah melalui semua ini bersama. Serunya, matanya mulai basah. Aku mencintaimu, Raka. Aku melakukan semua ini demi kita. Demi kita? Raka menatapnya dengan jijik. Jangan bodoh, Nadine. Kau tidak pernah melakukan ini untuk kita. Kau hanya ingin menggantikan posisi Alia. Dan lihat di mana kita sekarang? Aku kehilangan segalanya. Kau pikir aku masih ingin bersamamu setelah semua kekacauan yang kau buat? Nadine terisak, rasa sakit di hatinya semakin menusuk. Kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang kau ingin bersamaku. Aku bilang begitu saat aku masih berpikir kau cukup pintar untuk tidak menghancurkan hidupku. Raka membentak. Sekarang, aku sadar kau hanya membawa masalah. Kau sama sekali tidak lebih baik dari Alia. Mata Nadine membelalak. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Raka menyeringai dingin. Setidaknya Alia tidak pernah membuatku kehilangan segalanya. Dia kuat, mandiri, dan tidak membuatku terlihat seperti pecundang di depan umum. Kau? Ia mencibir. Kau hanya wanita murahan yang ingin hidup enak dengan menjatuhkan orang lain. Dan lihatlah, sekarang kau juga kehilangan segalanya. Tangan Nadine mengepal kuat. Amarah dan rasa sakit bercampur menjadi satu. Ia menampar Raka dengan keras, hingga pria itu tersentak ke belakang. Kau brengsek, Raka. Nadine berteriak, air matanya mengalir deras. Aku memberikan segalanya untukmu. Aku mempertaruhkan segalanya demi kita. Dan sekarang kau malah menyalahkan aku. Aku menyesal pernah mencintaimu. Raka menyentuh pipinya yang memerah akibat tamparan itu. Ia mendengus, lalu menatap Nadine dengan penuh kebencian. Jangan bersikap seolah-olah kau adalah korban di sini. Kau yang menggali lubang ini untuk kita berdua. Tapi aku tidak mau ikut jatuh ke dalamnya. Kau boleh menangis, marah, menyesali segalanya, tapi aku sudah selesai denganmu. Nadine terisak, tubuhnya melemah. Ia berharap Raka akan menyesal, berharap pria itu akan menarik ucapannya. Tapi tatapan Raka tetap dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Dengan gemetar, Nadine mengangkat dagunya. Baik, katanya dengan suara bergetar. Kalau begitu, lihat saja, Raka. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau pikir kau bisa membuangku setelah semua ini? Aku akan pastikan kau menyesal seumur hidupmu. Raka hanya tertawa sinis. Kita lihat siapa yang lebih dulu jatuh. Nadine. Nadine menatapnya tajam sebelum akhirnya berbalik dan berjalan keluar, membanting pintu dengan keras. Namun, di dalam hatinya, ia bersumpah ini belum berakhir. Sementara itu, Raka menghela napas panjang. Ia menatap apartemen kecil yang kini terasa semakin hampa. Tanpa Alia, tanpa Nadine, tanpa kehidupannya yang dulu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Nadine berdiri di depan pintu apartemen, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Raka begitu saja membuangnya setelah semua yang ia lakukan. Dengan tangan gemetar, ia kembali membuka pintu dan melangkah masuk. Raka, yang masih terduduk di sofa dengan wajah penuh frustrasi, mendengus saat melihat Nadine kembali. Apa lagi yang kau mau? Tanyanya dengan nada penuh kejengkelan. Nadine mengepalkan tangannya. Aku tidak akan pergi begitu saja, Raka. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku setelah semua ini. Suaranya bergetar, antara marah dan terluka. Raka tertawa sinis. Oh, jadi sekarang kau yang memohon-mohon. Ia bangkit berdiri,
menatap Nadine dengan sorot mata dingin. "Dengar, Nadine. Aku sudah cukup muak dengan drama ini. Kau sendiri yang menghancurkan semuanya, dan sekarang kau ingin aku tetap bersamamu? Untuk apa?" Nadine melangkah mendekat, mencoba menggenggam tangan Raka, tapi pria itu dengan cepat menepisnya. "Karena kita sudah melalui semua ini bersama," serunya, matanya mulai basah. "Aku mencintaimu, Raka. Aku melakukan semua ini demi kita." "Demi kita?" Raka menatapnya dengan jijik. "Jangan bodoh, Nadine. Kau tidak pernah melakukan ini untuk kita. Kau hanya ingin menggantikan posisi Alia. Dan lihat di mana kita sekarang? Aku kehilangan segalanya. Kau pikir aku masih ingin bersamamu setelah semua kekacauan yang kau buat?" Nadine terisak, rasa sakit di hatinya semakin menusuk. "Kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang kau ingin bersamaku. Aku bilang begitu saat aku masih berpikir kau cukup pintar untuk tidak menghancurkan hidupku." Raka membentak. "Sekarang, aku sadar kau hanya membawa masalah. Kau sama sekali tidak lebih baik dari Alia." Mata Nadine membelalak. "Apa maksudmu?" Suaranya bergetar. Raka menyeringai dingin. "Setidaknya Alia tidak pernah membuatku kehilangan segalanya. Dia kuat, mandiri, dan tidak membuatku terlihat seperti pecundang di depan umum. Kau?" Ia mencibir. "Kau hanya wanita murahan yang ingin hidup enak dengan menjatuhkan orang lain. Dan lihatlah, sekarang kau juga kehilangan segalanya." Tangan Nadine mengepal kuat. Amarah dan rasa sakit bercampur menjadi satu. Ia menampar Raka dengan keras, hingga pria itu tersentak ke belakang. "Kau brengsek, Raka!" Nadine berteriak, air matanya mengalir deras. "Aku memberikan segalanya untukmu. Aku mempertaruhkan segalanya demi kita. Dan sekarang kau malah menyalahkan aku. Aku menyesal pernah mencintaimu." Raka menyentuh pipinya yang memerah akibat tamparan itu. Ia mendengus, lalu menatap Nadine dengan penuh kebencian. "Jangan bersikap seolah-olah kau adalah korban di sini. Kau yang menggali lubang ini untuk kita berdua. Tapi aku tidak mau ikut jatuh ke dalamnya. Kau boleh menangis, marah, menyesali segalanya, tapi aku sudah selesai denganmu." Nadine terisak, tubuhnya melemah. Ia berharap Raka akan menyesal, berharap pria itu akan menarik ucapannya. Tapi tatapan Raka tetap dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Dengan gemetar, Nadine mengangkat dagunya. "Baik," katanya dengan suara bergetar. "Kalau begitu, lihat saja, Raka. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau pikir kau bisa membuangku setelah semua ini? Aku akan pastikan kau menyesal seumur hidupmu." Raka hanya tertawa sinis. "Kita lihat siapa yang lebih dulu jatuh, Nadine." Nadine menatapnya tajam sebelum akhirnya berbalik dan berjalan keluar, membanting pintu dengan keras. Namun, di dalam hatinya, ia bersumpah ini belum berakhir. Sementara itu, Raka menghela napas panjang. Ia menatap apartemen kecil yang kini terasa semakin hampa. Tanpa Alia, tanpa Nadine, tanpa kehidupannya yang dulu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Raka menatap kosong ke arah layar ponselnya yang penuh dengan pesan-pesan penolakan. Semua rekan bisnis yang dulu menyanjungnya kini tidak lagi menjawab teleponnya. Sejak bercerai dengan Alia, ia kehilangan segalanya. Rumah mewah, fasilitas kelas atas, dan lebih parah lagi, reputasinya. Ia kini tinggal di sebuah apartemen sempit yang jauh dari kata nyaman. Tidak ada lagi kemewahan yang dulu ia nikmati tanpa usaha. Rekening banknya semakin menipis, dan tanpa pekerjaan tetap, ia mulai merasakan betapa sulitnya hidup tanpa sokongan Alia. Dengan enggan, ia mendatangi beberapa kenalan untuk meminta bantuan. Namun, respons yang ia dapatkan tidak seperti dulu. "Maaf, Raka. Aku tidak bisa membantumu kali ini," kata seorang mantan rekan bisnisnya dengan nada enggan. "Tanpa Alia, aku tidak yakin bisnismu akan bertahan." Yang lainnya bahkan lebih terang-terangan. "Kau pikir kami tidak tahu apa yang terjadi?
Kau mengkhianati istrimu sendiri, wanita yang sudah membangun semua dari nol, dan sekarang kau mau menumpang lagi? Lupakan saja. Setiap kali mendengar jawaban seperti itu, Raka semakin frustrasi. Ia berusaha membela diri, mengatakan bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman, tetapi tidak ada yang peduli. Dunia yang dulu terasa begitu ramah kini, membalikkan punggungnya tanpa ampun. Sementara itu, Nadine juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Insiden memalukan di restoran masih menjadi perbincangan di mana-mana. Video saat ia menyerang Alia tersebar luas di media sosial. Para pelanggan restoran mewah Alia yang menyaksikan kejadian itu merekamnya dan membagikan dengan berbagai komentar tajam. Wanita simpanan yang tidak tahu malu. Pikirannya terlalu tinggi, tapi nyatanya cuma jadi perusak rumah tangga orang. Lihat ekspresi Alia, dia bahkan tidak marah, hanya merendahkan si Nadine ini seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Komentar-komentar pedas itu menghancurkan harga diri Nadine. Teman-temannya menjauh, bahkan beberapa di antaranya diam-diam ikut menertawakannya di belakang. Klien-klien yang dulu menghormatinya pun enggan bekerja sama dengannya lagi. Di salah satu kafe yang dulu sering ia kunjungi, Nadine duduk sendirian, membaca berita gosip yang membuatnya semakin muak. Ponselnya bergetar, dan ia melihat nama Raka muncul di layar. Dengan hati berdebar, ia mengangkat teleponnya. "Apa?" Nadanya tajam. "Bisa kita bertemu?" Suara Raka terdengar putus asa. Nadine tertawa sinis. "Untuk apa? Kau sudah membuangku. Ingat?" Raka menghela napas. "Aku tahu aku salah, Nadine. Tapi kau juga kehilangan segalanya, sama seperti aku. Mungkin kita bisa bekerja sama untuk bangkit kembali." Nadine menggertakkan giginya. "Bekerja sama? Kau ingin aku membantumu setelah kau menghina dan membuangku seperti sampah?" Aku hanya berpikir. "Tidak, Raka. Aku sudah cukup bodoh karena mempercayaimu dulu. Aku tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang sama." Nadine menutup teleponnya dengan kasar. Untuk pertama kalinya, Raka benar-benar menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Alia pergi dan tidak akan pernah kembali. Nadine, yang dulu ia anggap akan selalu ada untuknya, kini juga membencinya. Di malam yang dingin, ia berjalan sendirian di trotoar yang ramai, tapi tidak ada satupun orang yang peduli padanya. Ia tidak lagi menjadi pria yang dihormati, tidak lagi memiliki tempat yang bisa disebut rumah. Kehidupan yang dulu terasa begitu mudah kini berubah menjadi siksaan tanpa akhir. Ia menatap langit malam yang gelap, lalu meremas rambutnya dengan frustasi. Karma itu nyata, gumamnya pelan, tapi penuh penyesalan. Alia duduk di balkon penthouse barunya, menikmati angin sepau-sepau sambil menyeruput secangkir kopi hangat. Di bawah sana, kota bersinar dengan gemerlap lampu-lampu gedung pencakar langit, simbol dari kehidupannya yang kini semakin berkembang. Ia tersenyum puas, mengingat betapa berbedanya hidupnya sekarang dibandingkan dengan masa-masa suram saat masih bersama Raka. Setelah perceraian itu, Alia membenamkan dirinya dalam pekerjaan, bukan untuk melupakan, tetapi untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar istri seorang pria pengkhianat. Jaringan restorannya kini berkembang pesat, membuka cabang baru di berbagai kota besar. Media bisnis mulai menyorotnya sebagai wanita sukses yang tangguh dan mandiri. Alia Prameswari, sosok di balik kesuksesan restoran mewah yang kini mendunia. Judul berita itu terpampang di layar ponselnya. Ia terkekeh, mengingat dulu Raka selalu meremehkan kemampuannya. Jika saja pria itu bisa melihatnya sekarang, ia pasti akan semakin terpuruk dalam penyesalan. Di sebuah acara penghargaan bisnis, Alia tampil anggun dengan gaun elegan berwarna marun. Para tamu terhormat menghampirinya, mengucapkan selamat atas pencapaiannya yang luar biasa. Ia tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga dalam membangun jaringan pertemanan yang sehat dan mendukung. "Bu Alia, bagaimana perasaan Anda setelah memenangkan penghargaan ini?" tanya seorang wartawan, mikrofon terulur ke arahnya. Alia tersenyum tenang. "Saya merasa bersyukur dan semakin termotivasi untuk terus maju. Kesuksesan bukan hanya tentang uang atau popularitas,
tetapi juga tentang menghargai diri sendiri dan tidak membiarkan siapapun merendahkan kita. Para tamu bertepuk tangan, dan Alia melangkah dengan percaya diri ke podium, memberikan pidato yang menginspirasi banyak orang, terutama para wanita yang pernah mengalami pengkhianatan seperti dirinya. Ia ingin mereka tahu bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang berkhianat. Justru, itu bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Di sela-sela pesta itu, seorang pria berjas rapi menghampirinya. "Selamat atas kesuksesan Anda, Alia," katanya dengan senyum ramah. "Saya sudah lama mengagumi kerja keras Anda." Alia menatap pria itu, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Ia tersenyum dan mengulurkan tangan. "Terima kasih. Senang bertemu dengan Anda." Malam itu, Alia menyadari satu hal, ia sudah benar-benar bebas. Bukan hanya dari Raka, tetapi juga dari semua luka dan ketakutan yang pernah membelenggunya. Kini, ia menjalani hidupnya dengan bahagia, membuktikan bahwa kesuksesan dan harga diri jauh lebih berharga daripada mempertahankan pria yang tidak layak diperjuangkan. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaannya lagi.